Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo sahabat UniQ, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UniQ, hari ini Ibu akan bercerita mengenai kisah fabel. Kisah fabel hari ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di mana setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi, kelebihan yang diberikan tidak boleh menjadikan kita sebagai orang yang sombong, orang yang egois. Apalagi kalau kita melihat kekurangan seseorang, jangan pernah kita merendahkan orang tersebut, menyepelekan. Jadi, apa yang telah diberikan kelebihan itu kita harus syukuri. Dan kekurangan yang ada pada diri kita harus kita tutupi juga dengan kelebihan yang kita punya, supaya kekurangan itu tidak terlalu terlihat di dalam diri kita. Jadi tipsnya adalah untuk menutupi kekurangan kita adalah selalu tonjolkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki kelebihan kita. Baik sahabat UniQ, inilah kisah fabel yang akan Ibu ceritakan. Alkisah, ada seekor gajah yang hidup di hutan. Gajah tersebut sedang bermain dengan teman-temannya di hutan. Setelah main, gajah pun pulang ke rumah. Gajah sampai di rumah, gajah pun segera minum. Sehabis minum, gajah langsung beristirahat karena dia sudah capek. Lalu si gajah pun perutnya bunyi, cuk gitu. Karena kalau kita habis main, kan kita banyak buang tenaga ya. Jadi perut kita pun jadi bunyi, merasa lapar gajah tersebut. Akhirnya gajah tersebut pun dia berjalan ke meja makan dan melihat. Ternyata apa yang dilihat gajah, tidak ada makanan sama sekali di meja makan. Gajah pun berkata, aduh perutku sudah lapar, tapi tidak ada makanan yang bisa kumakan hari ini. Akhirnya si gajah pun berinisiatif untuk keluar dan mencari makan. Gajah pun keluar rumah, mencari makan. Nah, dia mencari makan ke dalam hutan. Gajah berjalan terus ke dalam hutan sambil melihat sekitarnya. Apakah nanti ada makanan yang bisa ia makan? Akhirnya ketika gajah sudah berjalan, gajah pun melihat ada sebuah makanan yang bisa ia makan untuk hari ini. Gajah pun mendekati makanan tersebut, tetapi gajah enak saja jalan. Ya, anak-anak pasti tahu kan, gajah itu tubuhnya besar, terus tinggi, ya, mempunyai belalai dan mempunyai kuping yang lebar. Lalu pas gajah mau mendekati makanan tersebut, gajah menginjak rumah semut. Akhirnya semut marah-marah tuh dari bawah. Semut bilang gini, "Hai gajah, sedang apa di sini?" Kata si semut. Terus si gajah pun mencari-cari di mana ada suaranya ya. Ternyata ada di bawah kaki gajah. Lalu semut pun berkata lagi kepada gajah, "Kamu sedang apa sih di sini? Kamu menginjak rumahku." Kata si semut tersebut. Gajah pun menjawab, "Aku sedang mencari makanan di sini." Lalu si semut pun berkata lagi, "Kamu memang tidak melihat ya, ada rumahku di bawah yang kamu injak. Sekarang rumahku hancur. Nanti aku mau tidur di mana? Aku tinggal di mana?" Kata si semut. Lalu si gajah pun menyepelekan omongan si semut. Kata si gajah gini, "Ya kamu tinggal bangun lagi aja rumahmu." Kata si gajah.
Lalu kata si semut gini, memangnya kamu pikir bangun rumah itu tidak perlu tenaga? Kata si semut. Lalu si gajah pun tetap meremehkan si semut dengan merasa tidak menghiraukan omongan si semut. Dia menyepelekan si semut karena menurut gajah, semut itu hanya hewan yang kecil. Kalaupun dia marah, dia bisa apa? Menurut si gajah. Karena gajah itu mempunyai badan yang tinggi besar, dia merasa adalah dia hewan yang paling kuat. Makanya dia menyepelekan si semut yang berbadan kecil tadi. Akhirnya semut marah-marah tetapi tidak dihiraukan oleh gajah. Dan semut pun memanggil teman-temannya, memanggil kawan-kawannya. Kawan-kawan semut pun berkumpul. Semut menceritakan apa yang sudah terjadi dengannya. Semut pun berkata kepada kawan-kawannya, "Hai kawan-kawan, tadi ada gajah yang kesini. Dia sedang berada di dekat rumahku, dia sedang makan. Tetapi dia menginjak rumahku. Rumahku sekarang hancur, aku tidak punya tempat tinggal sekarang. Gajah itu sangat sombong, dia sudah menginjak rumahku, sudah menghancurkan rumahku, tapi dia tidak mau minta maaf. Dia malah menyepelekan aku, dia meremehkan aku." Akhirnya teman-teman semut pun merasa kesal juga karena gajah itu terlalu sombong sampai dia tidak mau meminta maaf karena telah menghancurkan rumah semut. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya semut dan kawan-kawannya membuat strategi. Nah, strategi itu adalah bagaimana kalau kita gigit saja ya si gajah ini. Kan gigitan kita itu membuat gatal, membuat sakit, membuat perih. Kata si semut. Lalu semuanya kawan-kawannya semut menjawab, "Oke, baiklah." Akhirnya pas si gajah sedang makan, semut pun tiba-tiba naik ke badannya gajah. Ada yang naik ke badannya, ada yang masuk ke telinganya gajah, dan semut pun menggigit-gigit kulit gajah, menggigit kuping gajah, sampai gajah pun merasa kesakitan, merasa gatal. Terus gajah pun akhirnya berguling-guling jatuh ke bawah sambil bilang, "Aduh semut gatal, ini gatal sekali tubuhku, jangan digigit," kata si gajah. Terus si semut pun menjawab, "Ini adalah pelajaran untuk kamu gajah, karena kamu sudah merusak rumah saya, tetapi kamu tidak mau meminta maaf pada saya," kata si semut. Lalu gajah pun akhirnya meminta maaf kepada si semut. "Ya sudah, maafkan aku, kan aku tidak sengaja menginjak rumahmu," kata si gajah tersebut. Lalu si gajah pun berjanji untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi, tidak mau sombong, tidak mau meremehkan hewan-hewan yang lebih kecil dari badannya, ya. Akhirnya si gajah sudah meminta maaf dan semut pun sudah memaafkan si gajah. Jadi sahabat Unique, itu adalah kisah dari seekor gajah dan semut. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah seekor gajah dan semut itu? Ya, sahabat Unique, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah seekor gajah dan semut itu adalah jangan pernah jika kita memiliki kelebihan, jangan pernah kita merasa sombong. Jika kita melihat seseorang mempunyai kekurangan, jangan pernah kita meremehkan orang tersebut, menyepelekan orang tersebut, karena kita tidak tahu di balik kekurangannya mungkin orang tersebut mempunyai kelebihan yang kita tidak punya. Seperti seekor semut. Walaupun dia mempunyai kekurangan tubuhnya kecil, ya, tapi dia diberi kelebihan, yaitu ketika dia menggigit,
itu rasanya sakit, rasanya gatal sekali. Ya, jangan seperti gajah yang diberi kelebihan tetapi dia sombong, dia merasa dirinya kuat. Jadi kalau kita diberi kelebihan, kita harus mensyukuri ya. Baik sahabat Uniq, itulah tadi hikmah dari kisah seekor gajah dan semut. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa di cerita hikmah Ramadan SDT Baitul Jihad lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.